الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر. Apakah benar solusinya harus dengan mengangkat senjata, membunuh sesama anak bangsa, sesama saudara umat Islam? Apakah itu solusi yang terbaik? Mari kita merenung, mari kita berpikir, mari kita kemudian bijaksana di dalam mengambil keputusan. Jangan sampai atas nama agama kita menumpahkan sesama anak bangsa, apalagi sesama satu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran billah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, sedang viral ya tentang kumandang adan yang menyebutkan kalimat jihad, hayya 'alal jihad, seperti di video awal tadi. Kemudian bagaimana sebagai umat Islam, bagaimana kemudian sikap kita sebagai orang yang juga paham bahwa Nabi Muhammad itu pernah beberapa kali melaksanakan perang, katakan jihad, melawan kafir Quraisy. Salah satu yang paling besar itu perang Uhud, saudara. Sampai ketika pulang, sahabat itu bertanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menjawab bahwa perang yang paling besar daripada perang Uhud adalah jihadun nafs, perang melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu kita sendiri. Apakah ada jihad yang lebih akbar daripada memerangi hawa nafsu? Apakah hari ini ada juga kekacauan yang mengharuskan kita untuk berjihad, yang itu jihadnya lebih besar daripada perang Uhud dan sebagainya? Ini kemudian perlu kita pahami, dan mari kita berpikir ulang, serta kita melihat beberapa pandangan dari para tokoh mengenai isu yang sedang viral ini. Jihad apa yang sebetulnya mereka saudara kita itu inginkan? Apa yang harus diperangi, apa yang harus dijihadi? Kita melihat ada sebagian tokoh yang justru menghimbau agar jangan terprovokasi. Saya membaca nih dari detik.com, Detik News ya. Saya akan bacakan sikap PBNU terhadap yang viral itu. Viral adan dengan ajakan jihad di Petamburan. NU minta jangan terhasut. Ya, saya bacakan ya, biar tidak dikatakan hoax. Beredar video viral berupa adan yang menyelipkan lafaz hayya 'alal jihad. PBNU meminta agar masyarakat tidak terhasut. Satu kali lagi saya ulangi, PBNU meminta agar masyarakat jangan terhasut, ya. Jangan terpengaruh hasutan, apalagi terprovokasi. Agama jelas melarang keterpecah belahan dan menyuruh kita bersatu mewujudkan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat, kata Ketua Pengurus Tanfidia PBNU Robikin M. Has dalam keterangannya. Diketahui dari video yang beredar ada seorang muadzin yang mengumandangkan adzan tetapi menyelipkan kata hayya 'alal jihad. Ya, ini rada rame ya, saudara. Adapun jemaah yang berada di belakang muadzin itu turut mengikutinya menyerukan hayya 'alal jihad sambil mengepalkan tangan ke atas.
PBNU mengajak masyarakat memperkuat toleransi dan saling menghargai. Robikin mengatakan dalam negara bangsa yang telah merdeka seperti Indonesia, jihad harus dimaknai sebagai upaya sungguh-sungguh dari segenap komponen bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional. Apa itu? Mewujudkan perdamaian dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memakmurkan ekonomi warga, serta menciptakan tata kehidupan yang adil dan beradab, ujarnya. Oleh karena itu, ya, di tengah kehidupan yang plural seperti di Indonesia ini, kita harus memperkuat toleransi dan saling menghargai, baik sesama maupun antar pemeluk satu agama, etnis, budaya, induk Robikin, ya. Sementara itu, secara terpisah, Wakil Sekretaris Umum FPI Front Pembela Islam Aji Januar menyampaikan salah satu adzan yang menyelipkan kata jihad ada di masjid yang berada di sekitar lingkungan Petamburan, Jakarta Pusat. Ajis mengatakan seruan seperti itu wajar karena masyarakat menganggap ada ketidakadilan. Iya benar, macam-macam itu di mana-mana di Petamburan, ada di Bogor, ungkap Ajis saat dihubungi terpisah. Ia menilai seruan adzan dengan lafaz jihad wajar karena menilai ada ketidakadilan kepada ulama yang tak sepaham dengan pemerintah yang meminta agar ada perlakuan yang sama di sektor hukum. Saya rasa itu wajar karena masyarakat melihat ketidakadilan, melihat kedaliman luar biasa kepada ulama dan habaib karena tidak sepaham dengan pemerintah. Kan seharusnya tidak seperti itu. Masyarakat kan diajari pemerintah demokrasi Pancasila seperti apa, menghargai pendapat, keadilan dan kesetaraan di depan hukum, ujar Aji. Tapi pemerintah dan aparat keamanan diduga memperlihatkan hal tersebut. Ya wajar kalau rakyat marah, makanya saya memiliki pandangan perlakuan hukum dengan baik sesuai asas-asas keadilan, sambungnya. Ini saudara yang sedang ramai ya. Kira-kira menurut kalian semua apa pandangan dan pendapatnya? Kalaupun kemudian ada sekelompok orang yang menyerukan tentang jihad, jihad apa yang sedang diserukan? Kemudian sasarannya siapa? Apakah jihad model apa yang diinginkannya? Saya melihat di beberapa video juga ada yang sambil mengangkatkan pedang, mengangkatkan golok, sambil meneriakkan kata hayya alal jihad. Apakah harus kita saling gorok sesama Islam? Apakah kita harus saling gorok sesama anak bangsa? Coba kita pikir ulang. Coba kita pikir ulang dengan jernih. Sikap seperti itukah yang tepat menghadapi, katakanlah ya, menurutnya adalah ketidakadilan? Oke, apakah negara Indonesia akan seperti Suriah, perang berdarah-darah? Oke, maka perlu kemudian kita memakai kepala dingin, melihat situasi dan kondisi saat ini, di tengah kemudian keacakan. Para tokoh, saya katakan ya, keacakan para tokoh di dalam sikap keagamaannya, sembarangan di dalam mengambil keputusannya. Siapa? Gimana ini? Kita masyarakat awam yang mungkin apa sih sebetulnya keinginan kita sebagai warga? Hanya menginginkan keamanan dan ketentraman serta kenyamanan, tidak ada mengganggu satu sama lain, apalagi sampai berada di titik pertumpahan darah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ini darah. Maka PBNU melalui jubirnya tadi saya bacakan mengimbau agar jangan dulu terprovokasi. Duduk persoalannya kita kaji sama-sama. Apakah benar solusinya harus dengan mengangkat senjata, membunuh sesama anak bangsa, sesama saudara umat Islam? Apakah itu solusi yang terbaik? Mari kita merenung, mari kita berpikir,
Mari kita kemudian bijaksana di dalam mengambil keputusan. Jangan sampai atas nama agama kita menumpahkan sama anak bangsa, apalagi sesama satu agama. Umat Islam saling gorok, na'udzubillah min dzalik. Apalagi sampai terjadi seperti itu. Ini saya kira yang sangat tidak diharapkan oleh ajaran Islam. Masa ia mau kembali lagi kepada zaman di mana kita saling perang, saling angkat senjata, yang pada akhirnya golnya pun tidak jelas mau apa, mau pertumpahan darah, mau mengacaukan, mau membuat kemudian suasana menjadi ricuh, mau menghancurkan Indonesia atau seperti apa? Allahu Akbar. Ya, mari kita berpikir sehat. Jangan sampai terjadilah saya kira kejadian saling bunuh, saling gorok, sangat mengerikan. Dan apa nilai yang kita bisa ambil? Apa positifnya? Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.